itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hanya dengan satu kalimat, satu kata, dua kalimat. Apa itu? Satu kata yaitu takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Bayyinah ataupun di Quran surah Al-Waqiah dan di Quran surah Ar-Rahman ya, banyak ya, bahwa orang yang beriman mengerjakan amal soleh itu adalah orang yang akan masuk surga, yang diberikan surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah, kan kayak gitu. Itu ada di dalam Quran surah Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum ulaika hum khairul bariyah. Jadi orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, itu akan dibalas oleh Allah dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Lalu orang yang tidak beriman, orang yang selalu bermaksiat, itu akan dibalas Allah dengan jahanam atau neraka gitu ya. Jadi sangat mudah di dalam agama Islam itu ya, takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan ada sebuah hadis jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, umat Islam akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi ada jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam akan masuk surga. Nah, untuk masalah keselamatan, keselamatan di dalam agama Islam itu tidak ada ditanggung oleh orang lain, karena dosa pun juga ditanggung sendiri-sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Barang siapa yang melakukan dosa, maka dia yang menanggungnya. Barang siapa yang berhutang, maka dia yang membayarnya. Kan kayak gitu logikanya. Kalau kita ngutang, bukan orang lain yang bayar, tapi pasti kita yang bayar ya. Jadi seperti itu. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan itu akan mendapat balasan, dan sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan itu juga pasti akan mendapat balasan yang setimpal yang telah kita lakukan di dunia. Nah, jadi konsep agama Islam itu tentang keselamatan sangatlah logis. Kalau kamu mau selamat, kerjakan perintahku. Kalau kamu mau masuk neraka, silahkan kamu membangkangku. Kan seperti itu pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mudah. Nah, lalu bagaimana kalau kita berdosa ingin selamat? Gampang. Jawabannya ada di dalam Quran surah At-Tahrim, yaitu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kata Allah, hai orang-orang beriman, bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, kan kayak gitu. Semoga Tuhanmu menutup kesalahanmu yang telah lalu. Jadi gampang di dalam agama Islam itu. Dosa kepada Allah gampang ya, untuk meminta ampun dengan bertaubat dan sholat taubat. Dosa kepada sesama manusia, maka kita minta maaf kepada manusia tersebut dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah aturan di dalam agama Islam itu sangat paripurna ya, sangat detail tentang masalah keselamatan. Ya, jaminan keselamatan jelas mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya dan mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, habis ini kita akan sesi tanya jawab ya dengan Nathan. Mungkin dia narasi dulu sambil melemparkan jawaban. Silakan, sambil melemparkan pertanyaan. Silakan. Oke, waktu masih ada mungkin. Ya, jadi match dulu, Ustaz. Kita tunggu sampai matchnya berakhir dulu ya, baru oke. Ya. Nah, oke. Terima kasih untuk penjabaran prolog mengenai keselamatan di dalam Islam untuk dari Pak Ustadz Yusuf ya. Nah, tadi Ustadz Yusuf menjelaskan bahwa keselamatan di dalam Islam itu logis. Dengan apa? Yaitu mengerjakan amal soleh, ya, dan lain sebagainya. Itu saya sebenarnya setuju, karena itu pun dikatakan oleh Alkitab yang mengatakan bahwa ketika kamu tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, itu kamu juga tidak akan selamat.
Masalahnya adalah Pak Ustadz. Tapi sebelumnya, ini saya mau tanya dulu, yang konfirmasi dulu nih. Bisa pakai hadits Pak Ustadz? Konfirmasi dulu, cuma sebentar. Silakan. Oke, lanjut. Ya, jadi di dalam hadits Imam Muslim, ya teman-teman catat ya teman-teman ya. Hadits Imam Muslim nomor 5038 atau 5038, nanti teman-teman catat ya. Di sana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh karena amalnya. Lalu sahabat-sahabatnya bertanya, apakah Tuhan juga? Maka beliau menjawab, aku pun tidak, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad berkata bahwa tidak seorang pun yang diselamatkan oleh karena amalnya, kecuali kalau Allah melimpahkan rahmatnya. Nah, bagaimana cara melimpahkan rahmat itu? Balik lagi dengan amal. Sementara amal tidak dapat menyelamatkan, muter-muter aja kayak gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Gitu loh. Silakan Pak Ustadz. Kamu habisin aja waktumu. Kalau kamu mau menjelaskan lagi nggak apa-apa. 1 ronde 5 menit kita kasih. Ini gitu. kan kita masuk di tanggapan dan juga pertanyaan. Jadi nggak apa-apa. Sambil match saja gini. Oh, sambil match kayak gini ya. Baik, baik. Habis ini berarti aku lempar pertanyaan langsung ya. Baik. Ya, masalah di hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga itu atas karena rahmat Allah. Jawabannya betul. Bagaimana mendatangkan rahmat Allah? Maka ikuti sunnah Rasulullah. Maka ikuti perintah Allah. Kata Allah sholat ya sholat. Kata Allah puasa ya puasa. Ya. Nah, maka dari itu dengan kita mengerjakan perintahnya itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat itu yang memasukkan ke surga. Begitu Nathan maksudnya. Sekarang aku mau tanya kepada kamu. Di Matius 7 nomor 21. Di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, kata Yesus, kecuali yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kata Anda, Yesus menjamin keselamatan. Saya mau tanya dulu tentang masalah dalil itu. Di mana dalilnya? Di mana ayatnya di tempat kamu bahwa Yesus menjamin keselamatan untuk Kristen secara tertulis? Di mana itu? Oke, sudah itu Pak Ustadz pertanyaannya? Cuma ya. Itu? Oke, terima kasih. Nanti kalau match sudah berakhir langsung diundang match saja lagi ya, kalau saya belum selesai. Ya, jadi begini ya teman-teman. Ketika Pak Ustadz mengutip Matius 7 ayat 21, itu betul ya, bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini betul. Makanya saya katakan tadi, yang selamat adalah mereka yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa kehendak Bapa? Yaitu dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-38 sampai 40 yang berkata bahwa kehendak Bapa ialah percaya kepada Sang Putra. Ya, nah percaya kepada Sang Putra yang telah diutusnya. Nah, lalu dikatakan juga dalam Yohanes 12 ayat 45, Yesus berkata bahwa barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang telah mengutus aku. Melihat Bapa sama dengan melihat Yesus. Kenapa? Yohanes 14 ayatnya yang ke-10 berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Dan segala firman yang kukatakan kepadamu bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang mengatakannya. Lalu timbul nih pertanyaan dari Pak Ustadz yang bertanya, ada enggak secara tertulis bahwa Yesus menjamin keselamatan bagi orang Kristen? Ya, kalau secara letterlek tertulis untuk orang Kristen, saya katakan tidak ada. Tetapi keselamatan itu untuk semua manusia. Maka dikatakan di dalam Matius 20 ayat 28 bisa dikatakan, sebab seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 26 ayat 28, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kutumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Dikatakan juga di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12,
Keselamatan tidak ada dimanapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia memperoleh keselamatan. Ya, jadi saudara, keselamatan bagi semua manusia, bukan cuma untuk satu aliran saja. Nah, pertanyaannya adalah, saya balik lagi ya, bentar. Sambil sudah menjawab, nanti Pak Ustadz bisa tanggapi sambil juga menjawab, nanti begitu aja. Ya, silakan kamu tanya. Nah, oke. Jadi gini, Pak Ustadz tadi membenarkan mengenai rahmat Allah dengan cara menuruti segala perintah-perintah Allah. Ya, itu betul. Masalahnya adalah Pak Ustadz, saya bawa hadits lagi. Bisa dilihat nanti ya teman-teman, bisa di cross check dalam hadis Musnad Ahmad 9896, di saat dikatakan telah diceritakan mengenai seorang laki-laki yang telah sekian lama mengumpulkan amalan surga, lalu Allah menutupi amalannya dan menggantinya dengan amalan penghuni neraka, kemudian memasukkannya ke dalam neraka. Dan telah diceritakan pula mengenai seorang laki-laki yang sekian lama mengumpulkan amalan neraka, dan Allah menutupi amalannya dan menggantinya dengan amalan penghuni surga, kemudian memasukkannya ke dalam surga. Pertanyaannya adalah, kenapa orang yang mengumpulkan amalan neraka masuknya dalam surga, orang yang mengumpulkan amalan surga masuknya dalam neraka? Silakan. Baik, itu gampang ya. Kenapa ketika kita beramal mengumpulkan amalan surga tetapi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Karena banyak faktor. Pertama, ketika dia beramal bisa saja dia ria sehingga menjadikan amalannya itu sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita beramal jangan mengharapkan surga saja, tetapi sadari diri bahwa kita beribadah itu adalah fitrah kita untuk menyembah Tuhan semesta alam. Karena ada dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi kita lakukan saja apa yang diperintahkan, jangan kita hitung-hitung amal kita gitu ya. Oh, saya pasti masuk surga, akhirnya sombong. Ya, kayak gitu. Jadi kita jangan hitung-hitungan amal. Kita itu kalau beramal, sholat sehari 5 kali, ya lakukan gitu. Nggak perlu kita mengharapkan surga, tapi itu adalah fitrah kita karena kita diciptakan oleh Tuhan semesta alam. Nah, maka dari itu bisa saja Allah berkehendak kita mengumpulkan amalan surga, tapi dia masukkan ke neraka. Kamu beramal karena surga, bukan karena aku. Maka dari itu, aku adalah pemilik surga dan neraka. Aku telah memutuskan takdir kamu untuk dimasukkan ke neraka. Ayo, kayak gimana? Jadi kayak gitu kan? Ya, kita beramal itu nggak perlu hitung-hitungan amal gitu. Udah banyakkah amalku? Nggak perlu kayak gitu di dalam agama Islam. Tapi yang penting dilaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah serta Rasulnya. Begitu Nathan. Makanya di dalam agama Islam itu orang yang selamat salah satunya adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas melakukan sholat, ikhlas melakukan puasa. Bukan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehari oksigen yang kita hirup itu kalau kita uangkan ya kan ya, itu sekarang uangnya 7 miliar sehari. Mau kita kalau mau hidup bayar dengan Tuhan 7 miliar sehari kalau mau hitung-hitungan. Nah, coba, oh amalku udah banyak, tapi kata Tuhan hitung juga, kamu tarik napas sehari 7 miliar, bayar samaku kata Tuhan. Ayo, kayak gimana? Kan kayak gitu, nggak perlu hitung-hitungan. Yang penting kita melakukan perintah Tuhan semesta alam gitu, karena sesuai fitrah kita. Nah, Tan, aku sangat salut sama kamu ya. Secara tekstual kamu mengakui bahwa tidak ada jaminan Yesus untuk Kristen. Lalu buat apa kau jadi Kristen? Kalau kau tidak dijamin oleh Yesus. Jaminan untuk umat Islam ada. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga kata Nabi kami. Sedangkan Yesus tidak ada menjamin untuk Kristen.
Kayak gimana? Coba kamu pikir dah, ngapain kamu jadi Kristen kalau Yesus tidak menjamin Kristen, kan kayak gitu. Nah, maka dari itu Tan, aku cuma menyampaikan kepada kamu ya, kalau kamu mengikuti Yesus, ikuti apa yang diperintahkannya sesuai Matius 7 nomor 21 tadi. Pertanyaanku sama kamu, ya, pertanyaanku sama kamu berkaitan Matius 7 nomor 21 tadi. Adakah kehendak Bapa di sorga? Dan ya, ini pertanyaannya. Adakah kehendak Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus supaya diselamatkan? Coba kamu baca Matius 7:21 dulu ya. Kehendak Bapa di sorga adakah untuk menyembah dan menuhankan Yesus untuk supaya selamat masuk dalam kerajaan sorga? Coba silahkan. Oke, terima kasih pertanyaan yang baik. Oke, Mets ya. Oke. Pertanyaan yang baik ya teman-teman. Jadi begini. Dalam Matius 7 ayat 21 memang dikatakan yang masuk surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lalu Pak Ustadz menimbulkan pertanyaan, adakah kehendak Bapa menyembah Yesus? Ibrani 1 ayat 6 ya berkata bahwa dan ketika ia membawa pula putranya yang sulung ke dalam dunia, ia berfirman kepada para malaikat. Ya, ia berfirman kepada para malaikat, semua malaikat Elohim harus menyembah kepadanya. Kepada siapa? Kepada Sang Putra. Maka di ayat 8 juga bisa dikatakan, tetapi tentang Sang Putra ia berkata, tahtamu ya Elohim akan tetap seterusnya dan kekal, dan tongkat kerajaan adalah kebenaran. Ya, nah ini adalah pernyataan dari Bapa tentang Sang Putra. Siapa Sang Putra itu? Yaitu Yesus Kristus. Maka tadi saya katakan kehendak Bapa dalam Yohanes 6 ayat 38 sampai 40 itu adalah berbicara mengenai kehendak Bapa ialah percaya kepada Sang Putra. Ya, nah lalu Pak Ustadz bilang ya kan, kalau tidak ada jaminan untuk Kristen, kenapa saya jadi Kristen? Masalahnya keselamatan bukan cuma untuk orang Kristen, tapi keselamatan untuk semua manusia. Maka dikatakan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya, keselamatan tidak ada dimanapun juga selain di dalam nama Yesus ya. Jadi keselamatan bukan tergantung pada agamamu apa, tapi keselamatan tergantung kepada mereka yang percaya dan melakukan segala kehendak-kehendak Tuhan. Maka dikatakan dalam Roma 8 ayat 1, oleh karena itu tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang hidup tidak menurut daging, melainkan hidup menurut roh. Hidup menurut daging itu seperti apa? Yaitu dalam Galatia 5 ayat 19, yaitu kemabukan, perzinahan, percabulan, penyembahan terhadap berhala, iri dengki dan lain sebagainya, hal-hal buruk di dalam duniawi. Itu adalah hidup dalam kedagingan. Ya, sementara hidup dalam roh itu adalah berbicara mengenai buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kita harus mempunyai itu. Ya. Nah, jadi keselamatan itu bukan cuma untuk satu ajaran, tetapi untuk semua manusia. Ya, maka saya katakan kamu, saya, kita semua pasti mati. Kalau keselamatan cuma tergantung dari satu ajaran, ya, kalau keselamatan cuma tergantung daripada satu ajaran, untuk apa Tuhan menciptakan yang lain? Ya toh? Nah, sementara di dalam Islam sendiri, sorry Dori Strawberry ya Pak Ustadz ya, di dalam Islam sendiri orang yang menjadi kafir itu karena Allah yang mengutus setan untuk menyesatkan orang-orang itu. Lalu bagaimana mereka mau selamat kalau ternyata keselamatan hanya ada di dalam Islam? Sementara dikatakan dalam surah An-Nahl ayat 37, di sana dikatakan ya, jika engkau Muhammad mengharapkan petunjuk bagi mereka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang yang telah disesatkannya. Lalu bagaimana mereka mau selamat kalau mereka tidak diberikan petunjuk? Ya, nah pertanyaannya adalah tadi di awal Pak Ustadz mengatakan bahwa dosa itu tanggung masing-masing, maka keselamatan itu ditanggung masing-masing. Pertanyaannya Pak Ustadz, di dalam hadits Imam Muslim nomor 4969 atau 4969
Bisa dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada sekelompok orang Muslim, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Di 4971-nya berkata bahwa pada hari kiamat kelak sekelompok orang-orang Muslim akan membawa dosanya yang sebesar gunung dan akan dilimpahkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemudian Allah akan mengampuninya. Pertanyaannya adalah, kenapa dosa orang Muslim yang menanggung adalah orang Yahudi dan Nasrani? Seperti itu. Silakan Pak Ustadz. Baik, saya jawab dulu pertanyaannya ya Tan ya. Berdasarkan Quran surah Al-Bayyinah ayat 6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan menghuni neraka jahanam, mereka kekal selama-lamanya dan mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Tadi hadis yang kau bawa tadi itu bukan menebus dosa, tapi menebus tempatnya di neraka, karena ditetapkan, ditakdirkan orang ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrik itu ditetapkan Allah masuk dalam neraka jahanam selama-lamanya. Penghuni neraka ada dua jenis. Yang pertama, penghuni neraka yang kekal, yaitu orang kafir dan orang musyrik. Terus penghuni yang kedua, orang yang tidak kekal di dalamnya, yang masih bisa diangkat dari neraka, yaitu orang yang ada iman di dalamnya, ya, di dalam hatinya ada iman, maka dia akan diangkat di neraka. Ketika orang beriman itu diangkat, maka Allah mendatangkan Yahudi dan Kristen menggantikan orang yang beriman tadi tempatnya untuk disiksa di tempat itu. Itulah hadisnya. Jadi penggantinya adalah Kristen dan Yahudi. Nah, gitu Tan. Ya, jadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang kafir Yahudi itu tempatnya di neraka dan dia akan ditebus dari dosa-dosa orang yang beriman yang telah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi itu menebus tempat dan bukan menebus dosa gitu ya. Nah, kamu perlu ketahui itu tentang masalah hadis itu berkaitan tentang masalah Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Nah, itu saya tidak ngarang ya. Itu ada dalilnya. Dan berkaitan dengan apa yang kau katakan tadi ya. Kata kamu, kenapa kamu menjadi Kristen? Kristen itu kan Yesus itu kan bukan cuma untuk Kristen, tapi untuk seluruh manusia keselamatannya, kata kamu. Dan kamu ingat gak Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Kau orang Israel atau bukan Tan? Bukan kan? Kamu bukan orang Israel, tapi kamu orang Indonesia. Tidak ada Yesus berkata aku diutus untuk seluruh manusia di muka bumi. Nggak ada kayak gitu Tan. Makanya kutanyakan kamu, ngapain kamu jadi Kristen? Sedangkan kamu jujur bahwa Yesus tidak menjamin keselamatan Kristen. Tidak ada jaminan keselamatan Yesus dari Kristen. Nggak ada. Kamu pun juga mengakuinya tadi ya. Nah, berkaitan tentang masalah Matius 7 tadi dan ya, Matius 7 nomor 21. Kata kamu, orang yang memakai nama Yesus, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Dan coba kau baca ayat selanjutnya ya, Matius 7 nomor 22-nya. Tuh ya, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa? Orang Kristen. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Ah, apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang, kata Yesus, berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan. Kamu bilang keselamatan di dalam Yesus Kristus, ya, di dalam nama Yesus Kristus. Tapi menurut Yesus yang memakai namanya itu adalah pembuat kejahatan.
Lalu doktrin kamu ini yang kayak gimana yang betulnya gitu? Kamu bilang keselamatan dalam nama Yesus, sedangkan Yesus bilang yang memakai namaku adalah pembuat kejahatan. Pertanyaanku tadi, ya, kamu coba renungi ya, renungi yang kusampaikan kepada kamu. Pertanyaanku sama kamu, ya, tadi kamu membawakan Roma, terus Ibrani, itu kan surat-surat dari Paulus, totan, ya. Sekarang aku mau tanya kepada kamu, sejak kapan Tuhannya Nabi Musa atau bapaknya Yesus berfirman kepada Paulus? Sedangkan yang menyampaikan firman itu di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Habis sudah firman itu disampaikan oleh Yesus. Lalu tiba-tiba kamu bawa Ibrani, bawa surat Paulus. Yang kutanyakan sama kamu, sejak kapan bapaknya Yesus atau Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Paulus? Tolong carikan dalilnya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kita masih berapa sesi lagi nih sebelumnya Pak Ustadz, sebelum saya masuk menjawab? Terserah kamu. Mau berapa sesi lagi? Satu sesi lagi lah ya, baru closing statement. Boleh. Saya juga bisa buka ruang tanya jawab untuk di room saya. Boleh ya? Baik. Satu sesi lagi baru kita closing statement. Nah, saya menjawab ya teman-teman. Yang pertama, Pak Ustadz mengutip Matius 15 ayat 24 bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Itu betul. Tetapi yang harus digarisbawahi, konteks dari Matius 15 ini dari ayat 22 sampai dengan 29. Ini konteksnya adalah pengujian iman terhadap perempuan Kanaan, ya, yang meminta tolong kepada Yesus Kristus. Nah, ketika perempuan itu menunjukkan iman yang besar di hadapan Yesus Kristus pun, Yesus tetap menolongnya. Di ayat 26, di ayat 27-nya kan tetap Yesus menolong perempuan itu. Nah, yang harus digarisbawahi lagi, dalam Yohanes 10 ayat 16 juga Yesus berkata, ya, ada padaku domba-domba lain di luar kandang ini yang harus aku bimbing, ya, dan aku jadikan satu dengan satu kawanan, satu gembala. Domba-domba lain di luar kandang ini yang dimaksud adalah orang-orang di luar bangsa Israel yang akan dibimbing, yang akan dijadikan satu kawanan, satu gembala oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka saya katakan, ya, keselamatan itu telah diperluas bukan hanya kalangan Bani Israel, tetapi juga untuk seluruh bangsa. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata bahwa karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu hingga pada akhir zaman. Markus 16 ayat 15 sampai dengan 16. Karena itu pergilah dan beritakanlah Injil kepada seluruh dunia, ya. Karena itu pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan barang siapa yang percaya dan dibaptis, maka mereka akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, maka mereka ada di bawah hukuman. Ya, nah maka dari ini saudara, Tuhan Yesus memperluas keselamatan itu. Ya, Tuhan Yesus memperluas keselamatan itu. Nah, berikut adalah Pak Ustadz bertanya, sejak kapan Bapak berfirman kepada Paulus? Ya, nah segala apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu adalah berdasarkan kesaksian iman dia ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia mengalami pembaruan oleh karena Kristus. Dan ketika saya mengutip Ibrani 1 ayat 6 sampai dengan 8, ini adalah pengutipan daripada Paulus dari Perjanjian Lama. Contoh, Ibrani 1 ayat 8 adalah kutipan dari Mazmur 45 ayat 7, di mana para rasul banyak sekali mengajar dengan mengutip Perjanjian Lama, dan yang mereka ajarkan itu adalah berdasarkan kesaksian mereka. Maka dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2 bahwa segala apa yang kami beritakan kepadamu adalah berdasarkan kesaksian kami dengan apa yang kami lihat dengan mata kami,
kami dengar dengan telinga kami, dan telah kami raba dengan tangan kami beritakan kepadamu mengenai firman yang hidup. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya, nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ditanya sejak kapan sejak kapan Bapa berfirman kepada Paulus, ya toh? Nah sementara dia tidak pernah bertemu dengan Bapa. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6, Rasul Paulus bertemu dengan mengalami penjumpaan pribadi dengan Roh kebenaran yang datang kepada dia dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Siapa roh kebenaran itu? Yaitu roh daripada Yesus Kristus yang telah diutus setelah Yesus naik kembali ke surga, ya, yang diutus di dalam nama Bapa. Ya, jadi saudara, bahkan para rasul yang lain pun mengajar dengan kesaksian-kesaksian mereka. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini terakhir saya bertanya ya, karena habis Pak Ustadz menjawab dan menanggapi, kita closing statement ya teman-teman ya. Pertanyaan saya yang terakhir adalah, Pak Ustadz mengatakan bahwa hadits yang saya bawa tadi mengenai orang Yahudi dan Nasrani itu menebus itu bukan menebus dosa, tetapi menebus tempat. Ya, hadis Muslim 4971 di saat dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak sekelompok orang-orang Muslim akan membawa dosanya yang sebesar gunung, kemudian akan dilimpahkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemudian Allah mengampuninya. Nah, lalu Pak Ustadz membawa surah Al-Baqarah ayat 6 di mana ahli-ahli kitab atau orang Yahudi dan Nasrani itu adalah seburuk-buruknya makhluk atau sejahat-jahatnya makhluk. Sementara dalam surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayatnya yang ke-62, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara atau Nasrani, termasuk juga orang Sabi'in, itu adalah orang-orang beriman. Bahkan dalam Al-Baqarah 146, ahli-ahli kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menerima Taurat dan Injil, mereka menganggap Muhammad sebagai anak sendiri. Lalu bagaimana bisa orang yang menganggap Muhammad sebagai anak sendiri ini dikatakan sejahat-jahatnya makhluk atau seburuk-buruknya makhluk? Silahkan. Oke, baik Tan. Thank you atas pertanyaannya. Ini bagus pertanyaan kamu nih ya. Saya akan tanggapi dulu ya Tan ya, apa yang kamu katakan. Tadi kamu berputar-putar menjelaskan kepadaku tentang masalah Paulus. Apa yang dituliskan kepada Paulus itu adalah kesaksian dari Paulus sendiri. Terus kamu baru jujur di akhir menit-menitnya bahwa Paulus tidak pernah ketemu Bapak. Kenapa nggak jujur dari awal aja gitu loh? Kalau Paulus itu tidak pernah ketemu dengan Bapak, kenapa harus muter dulu kayak gasing? Kalau kamu jawab, oh nggak pernah, aku kan nggak maksa juga gitu. Tapi kamu jujurnya di akhir-akhir menit-menit kamu bernarasi Paulus tidak pernah ketemu Bapak, makanya bikin aku ketawa gitu ya. Gitu kan. Kalau yang nggak ada, Bapak berfirman kepada Paulus, lalu kenapa kau bawa tulisan Paulus sama aku? Kan kayak gitu. Terus kau Bapak